Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, ustadzah, segenap penyebar kebaikan, rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu sosok waliullah, orang yang dekat kepada Allah, sekaligus orang yang diberi kelebihan sakti mandraguna, mempunyai kelebihan ilmu condromawa atau mata penglihatan yang apabila melihat apapun yang dilihat akan terbakar. Hadirin rahimakumullah, yaitu ada Kiai Haji Abu Hakim Abdul Rahman, atau yang sering dipanggil Mbah Hakim. Beliau adalah salah satu mursyid Syadziliyah yang berada di wilayah atau dukuh Wedangan, Desa Sekar Putih, Bagor, Nganjuk, Jawa Timur sebelah barat. Kiai Haji Abu Hakim Abdul Rahman ini atau Mbah Hakim ini pernah satu pesantren atau satu kamar dengan Al-Maghfurullah Allah Yarham Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang sudah kita kenal bersama atas kehebatannya Gus Dur, atas kealimannya Gus Dur. Dan juga Mbah Abu Hakim ini juga pernah satu pesantren, satu pondok atau satu kamar dengan Mbah Idris Marzuki Lirboyo, yang sudah kita tahu bahwa pondok pesantren Lirboyo yang sudah tersebar di seluruh Nusantara, bahkan mungkin dunia, alumni-alumninya yang sudah mencetak kader-kader ulama yang meneruskan ajaran para rasul, para nabi, sekaligus ikut serta membentengi Ibu Pertiwi ini, untuk pesantren Lirboyo yang mempunyai ribuan santri. Dan juga Mbah Hakim ini pernah satu pesantren atau satu kamar dengan Gusmi yang mempunyai pondok pesantren Ploso di Kediri, atau putra dari Kiai Haji Jazuli Usman. Kita tahu pondok Ploso Kediri juga mencetak kader-kader ulama yang hafizul Quran, yang juga mempunyai santri yang ribuan. Beliau pernah satu kamar atau satu pesantren dengan Mbah Abu Hakim ini. Sedangkan Mbah Abu Hakim ini mempunyai pondok pesantren yang tertua kedua di wilayah Jawa Timur bagian barat ini, sudah lebih dari 1 abad.
salah satu pondok tertua kedua setelah Pondok Pesantren Mojosari. Pesantrennya Mbah Abu Hakim ini sejak tahun 1890, yang awalnya diasuh oleh abahnya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman atau yang terkenal dengan Kiai Condromowo. Condromowo yang sering kita pahami dan terdengar di wilayah Jawa Timur bagian barat ini mempunyai mata api. Jadi Mbah Abdurrahman ini ketika di pesantren mengajarkan ngaji santri-santrinya, baca kitab-kitab klasik misalnya Tafsir Jalalain atau Riyadhus Shalihin. Ini kitabnya harus sering-sering diobat-abitkan kalau istilah Jawa. Harus digerak-gerakkan. Kalau nggak digerak-gerakkan, kitabnya ini terbakar. Sudah sering digerak-gerakkan pun, kitabnya itu masih gosong-gosong semua. Makanya Al-Maghfurullah Allah Yarham Kiai Haji Abdurrahman atau Kiai Condromowo ini dijuluki oleh masyarakat setempat yaitu Waliullah, orang yang dekat kepada Allah, sehingga mempunyai karamah atau ilmu Condromowo. Dan banyak tokoh-tokoh negara seperti Bung Karno sering sowan kepada beliau untuk minta diijazahi, karena di waktu itu masih banyak musuh-musuh negara atau Belanda. Maka ilmu-ilmu kekebalan, salah satunya Condromowo ini, Mbah Kiai Abdurrahman sering disowani oleh sesepuh-sesepuh negara ini untuk minta diijazahi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ari waliullah atau wali abdal Kiai Haji Abdurrahman atau Kiai Condromowo ini diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejernihan hatinya, kedekatan hatinya kepada Tuhan, melepaskan atau menjauhkan atau menanggalkan atau menghilangkan atau memisahkan, menjauhkan diri dari kemegahan atau perhiasan hidup di dunia dengan segala bentuknya, membiasakan jiwanya hidup dalam kesederhanaan dan mengisinya dengan berbagai macam ibadah, berbagai wirid, dan terbiasa melaparkan perutnya, berjaga atau tidak pernah tidur di waktu malam dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah dan beribadah lainnya, membaca Al-Quran, sehingga lemahlah unsur jasmani dalam diri seseorang dan semakin kuat unsur kerohaniannya, sehingga terpancarlah ilmu-ilmu Allah karena dirinya sudah mampu untuk mensucikan dari berbagai kemaksiatan yang ada dalam hatinya dan membiasakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah atau kepada Tuhan. Bagian terpenting dari pendekatan diri kepada Allah adalah memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga merasa dan sadar berada di hadirat Tuhan
keberadaan di hadirat Tuhan itu merasakan sebagai kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Intisari dari penjernihan jiwa adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dan Tuhannya. Dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi. Sejalan dengan tujuan pembersihan jiwa ini, para aulia, para wali, para sufi berkeyakinan bahwa kebahagiaan yang hakiki dan yang langgeng bersifat spiritual berdasarkan falsafah hidup ini. Baik buruknya sikap mental seseorang dinilai berdasarkan pandangan terhadap kehidupan duniawi. Para sufi, para wali sependapat bahwa kenikmatan hidup duniawi bukanlah tujuan, tetapi hanya sekedar jembatan menuju Tuhan. Al-Ghazali berpendapat seandainya bukan karena rasa ketergantungan manusia pada kenikmatan dan kemewahan harta benda, pasti tidak akan terjadi kerusakan moral, atau bukan karena adanya kompetisi dalam mengajar atribut-atribut kebesaran duniawi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kebiasaan para wali abdal, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berusaha untuk membersihkan dirinya, jiwanya dari kenikmatan-kenikmatan dunia atau mencegah nafsunya untuk menguasai dirinya. Begitupun yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman atau Kiai Condromawa ini, sehingga mempunyai karomah, mempunyai kesaktian, kalau istilah orang awam, sakti Mondroguno. Karena beliau sudah dekat kepada Tuhan, membersihkan jiwanya. Setelah beliau wafat, pesantrennya dilanjutkan oleh mursyid tarekat Sadziliyah atau Mbah Hakim, Kiai Haji Abu Hakim Abdurrahman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tarekat Sadziliyah ini dinisbatkan pada nama pendirinya, yakni Abul Hasan Ali Asy-Syadzili. Di kalangan tarekat Sadziliyah, silsilah keturunan As-Sadzili dihubungkan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian ia juga mempunyai hubungan darah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pesantren Mbah Hakim ini setiap bulan atau selapan sekali mengadakan pertemuan ratusan ribu jamaah tarekat Sadziliyah ini yang dipimpin langsung oleh Mbah Abu Hakim. As-Sadzili pernah belajar kepada sufi besar di masanya, yakni Abu Abbas Al-Mursi. Kemudian ia pindah ke Tunisia dan seterusnya, mengembara ke negeri-negeri muslim di Timur Tengah, termasuk mengunjungi kota suci Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dalam pengembaraan tersebut ia berguru kepada dua sufi lainnya, yaitu Abu Abdillah bin Harazim dan Abdus Salam bin Marshi. Dari kedua gurunya ini Asy-Syadzili memperoleh khirqah sebagai tanda bahwa ia sudah mencapai taraf pengetahuan kesufian yang memadai. Khirqah biasanya berbentuk sepotong kain atau pakaian dari guru yang dianggap mengandung kesucian dan menjadi kenang-kenangan bagi si murid sendiri. Begitu juga Mbah Abu Hakim ini sebagai mursyid, maka sudah memenuhi syarat khirqah atau kewalian. Hadirin rahimakumullah,
perawakan yang menarik serta kehidupan yang menunjukkan kesederhanaan membuat Asy-Syadzili mudah mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Menurut riwayat yang hidup di kalangan tarekat Syadziliyah, Asy-Syadzili dipandang sebagai wali yang keramat. Kekeramatannya itu diperoleh sebagai hasil dari pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi setelah ia bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad berkata kepada Asy-Syadzili, "Hai Ali, pergilah engkau masuk ke negeri Mesir. Di sana engkau akan mendidik 40 orang siddiqin atau orang-orang yang jujur." Menurut ajaran tarekat Syadziliyah sendiri, Syadziliyah adalah tarekat yang termudah dalam perkara ilmu dan amal. Ajarannya serta latihan-latihan penyucian dirinya tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Tarekat ini memberikan tuntunan yang mudah dan sederhana dalam ihwal, keadaan mental, serta makam dalam ilham, anugerah petunjuk langsung, dan maqal atau ucapan atau perkataan. Sehingga para pengikut tarekat ini dengan mudah dapat dibawa untuk mendapatkan makom, tangga pencapaian sufi dalam membersihkan hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga Mbah Hakim ini juga tergolong wali atau aulia karena sudah didaulat menjadi mursyid tarekat Syadziliyah yang dipelopori oleh Imam Syadzili. Kemuliaan yang dilimpahkan oleh Allah kepada seorang pengikut tarekat dalam bentuk kemampuan memunculkan peristiwa yang luar biasa. Salah satunya abahnya Mbah Hakim ini atau Kyai Condromowo mempunyai karomah yang luar biasa. Dan munajat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala ibadah dan segala wirid. Seakan-akan yang mengerjakan lupa akan dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah tarekat Syadziliyah. Jadi memperbanyak untuk munajat, bersungguh-sungguh, wirid, seolah-olah dia akan lupa akan dirinya sendiri. Sudah menyatu dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Tarekat Syadziliyah tidak meletakkan syarat-syarat yang berat bagi para pengikutnya. Yang dituntut dari setiap pengikut tarekat adalah meninggalkan kemaksiatan, mensucikan diri, mengisi dengan wirid-wirid atau munajat atau ibadah. Di samping itu setiap peserta tarekat harus memelihara segala ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengerjakan ibadah-ibadah yang disunnahkan sebatas kemampuan serta tanpa paksaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila seseorang anggota tarekat Syadziliyah sudah mencapai tingkat atau makom yang tinggi, maka ia wajib melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang mungkin, sebanyak mungkin. Sekurang-kurangnya 1000 kali dalam sehari semalam. Samping itu ia juga harus beristighfar, memohon ampunan sebanyak 100 kali dan membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sekurang-kurangnya 100 kali sehari semalam. Selain itu tarekat Syadziliyah mengajarkan amal-amal adab sebelum beribadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu Imam Abu Hakim atau Kiai Abu Hakim Abdurrahman ini sudah tergolong atau termasuk waliullah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Sudah terbiasa
menjalankan tarekat syadziliyah yang mengharuskan meninggalkan kemaksiatan, mengisi dengan ibadah, zikir, sholawat, sehingga tidak sempat dirinya melakukan maksiat yang menyebabkan